Name a few. I think there are a lot of similarities. I think football and chess both ask a lot of from your PSSI bertemu KNVB. Sudah disepakati kedua belah pihak. Timnas Indonesia agendakan duel lawan Belanda. Catat tanggalnya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. PSSI bertemu KNVB. Sudah disepakati kedua belah pihak. Timnas Indonesia agendakan duel lawan Belanda. Catat tanggalnya. PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, sepakat menjalin kerjasama. Beberapa aspek akan menjadi fokus utama dari kesepakatan kedua belah pihak, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sepak bola. Ini adalah kabar baik karena Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif sejauh ini. Salah satu agenda adalah rencana menghadirkan Timnas Belanda untuk melawan skuad Garuda. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa ia telah bertemu langsung dengan petinggi KNVB, Guus de Jong, untuk membahas jadwal pertandingan Indonesia versus Timnas Belanda. Mereka juga membahas kerjasama antara kedua federasi untuk masa depan. Diharapkan hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk usaha keras Erick Thohir yang sangat mobile. Ayo teman-teman, dukung terus duet maut Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Mereka berdua telah berada di jalur yang benar untuk sepak bola Indonesia. Di tangan mereka berdua sepak bola Indonesia kini diakui di seluruh dunia. Ayo Garuda, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Bravo Erick Thohir. Bravo ST. Bravo Timnas. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Saya bertemu dengan Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guus de Jong, kata Erick Thohir. Kami berdiskusi tentang rencana kerja sama beberapa program antara PSSI dan KNVB, tulis Erick Thohir, dilansir melalui laman Instagram pribadinya. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama adalah agar pembinaan sepak bola kedua belah pihak dapat terjalin dengan baik. Terlebih lagi, sepak bola Indonesia memerlukan peningkatan agar pemain muda dapat mendapatkan tempat yang layak. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk sepak bola usia dini di Indonesia, tegasnya. Erick juga memberikan sinyal bahwa Timnas Belanda akan didatangkan pada FIFA Matchday mendatang. Mereka akan menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia. Selain itu, ada rencana uji coba untuk Timnas Wanita dan Timnas kelompok umur dari kedua negara. Kami sepakat mengagendakan kedatangan Timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga Timnas perempuan yang akan datang secara bergantian setiap tahun, ungkapnya. Salah satu fokus utama lainnya adalah peningkatan kualitas Liga Indonesia di masa depan. Direncanakan, Liga 1 2024-2025 akan menggunakan VR secara penuh. Kami juga akan membuat program untuk meningkatkan kualitas Liga dari segi manajemen, pungkasnya. Kabar buruk teman-teman. Semua menangis mendadak. Padahal, Timnas Indonesia membutuhkan dukungan penuh dari supporter untuk bisa menang melawan Irak dan Filipina. Jangan manfaatkan fanatisme kami terhadap Timnas Indonesia untuk mencari keuntungan, begitulah jeritan supporter Timnas. PSSI sangat kejam. PSSI telah merilis harga tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harga tiket yang dijual PSSI mengalami kenaikan dibandingkan edisi sebelumnya. Pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam bulan Maret lalu, harga tiket masih cukup terjangkau. PSSI menetapkan harga tiket termurah Rp100.000 dan termahal Rp750.000. Tiket termurah seharga Rp100.000 dijual untuk kategori Upper Garuda Stand atau tribun atas.
Kemudian, tiket Tribun Utara dan Garuda Tribun Selatan dijual dengan harga Rp200.000. Sementara itu, tiket Tribun Barat dan Tribun Timur dibanderol Rp400.000. Harga tiket termahal adalah Rp750.000 untuk kategori VIP Barat dan VIP Timur. Menjelang pertandingan melawan Irak dan Filipina, harga tiket termurah dijual Rp250.000 untuk kategori Tribun Atas. Tiket Garuda, Tribun Utara, dan Tribun Selatan, kini dibanderol dengan harga Rp550.000. Kenaikan juga terjadi pada kategori Tribun Barat dan Tribun Timur, dengan harga tiket menjadi Rp850.000. Untuk kategori tiket VIP Barat dan VIP Timur, tiket dijual dengan harga Rp1.250 juta. PSSI juga menawarkan harga tiket terusan untuk menyaksikan dua pertandingan tersebut dengan tarif lebih murah, mulai dari Rp450.000 hingga Rp2.250 juta. Harga tiket ini belum termasuk biaya administrasi. Melihat komentar di akun Instagram Timnas Indonesia, banyak supporter yang mengeluhkan harga tiket yang mahal. Supporter menilai harga tiket yang dijual PSSI sangat tinggi. Padahal, Timnas Indonesia membutuhkan dukungan penuh dari supporter untuk bisa menang melawan Irak dan Filipina. Diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Irak pada Kamis, 6 Juni 2024, dan Filipina pada Selasa, 11 Juni 2024. Dua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Dua kelompok supporter Timnas Indonesia, Ultras Garuda dan La Grande Indonesia, juga menyatakan kekecewaan mereka terhadap kenaikan harga tiket ini. Menurut Ultras Garuda, PSSI seharusnya tidak mencari keuntungan dari supporter yang ingin mendukung penuh Timnas Indonesia. Harga tiket pertandingan seharusnya bisa dijual lebih murah. Supporters not customers. Jangan manfaatkan fanatisme kami terhadap Timnas Indonesia untuk mencari keuntungan, tulis Ultras Garuda. La Grande Indonesia juga mempertanyakan kenaikan harga tiket yang mencapai 100%. Permisi PSSI, harga tiket naik 100%, apa penyebabnya? Boleh kami tahu? Apakah harga sewa SUGBK naik? Biaya jasa keamanan naik? Kurangnya sponsor? Ongkos produksi merchandise? Atau ingin memanfaatkan tren positif Timnas Indonesia Senior pasca Piala Asia U23 2024? Nasionalisme kami terasa digadaikan, tulis La Grande Indonesia. PSSI sejauh ini belum memberikan keterangan resmi terkait kenaikan harga tiket Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Dengan banyaknya protes, ada kemungkinan pertandingan Timnas Indonesia nanti akan sepi penonton. Hal ini tentu akan merugikan perjuangan anak asuh Shin Tae-yong. Terlebih, Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di posisi kedua dengan mengemas 7 poin dari 4 pertandingan. Siap obrak-abrik Timnas Indonesia. Irak siapkan 5 nama baru jelang lawan Timnas Indonesia, 3 pemain pernah buat Garuda Muda menangis. Pelatih tim nasional Irak, Jesus Casas, akan melakukan eksperimen baru menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Irak akan melakoni 2 laga terakhir pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain menghadapi Timnas Indonesia, Irak juga akan berhadapan dengan Vietnam pada 6 dan 11 Juni 2024. Irak secara praktis sudah memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak telah mengamankan tiket ke putaran ketiga sejak Maret 2024 setelah memenangkan 4 pertandingan pertama. Irak memimpin klasemen dengan perolehan 12 poin. Hal ini membuat 2 pertandingan melawan Timnas Indonesia dan Vietnam tidak lagi menentukan kelolosan Irak ke putaran ketiga. Oleh karena itu, Jesus Casas akan melakukan sejumlah eksperimen. Informasi tersebut dikonfirmasi melalui laman Alma-Aloma. Pelatih asal Spanyol tersebut akan memanggil 5 nama baru. 5 pemain baru tersebut adalah Ali Kadim, kiper, Muntader Mohamed, gelandang, Ahmed Hassan, bek kiri, Karar Muhammad, gelandang, dan Hussein Jabar, striker. Pelatih timnas Spanyol, Jesus Casas, memutuskan untuk memanggil 5 pemain baru ke dalam skuad tim untuk mengikuti 2 putaran berikutnya kualifikasi ganda Asia melawan Indonesia dan Vietnam, tulis Alma-Aloma.
yang akan menjadi kesempatan terakhir bagi beberapa pemain. Casas memutuskan untuk memanggil kiper tim Zaho, Ali Kadim, pemain profesional dari Nis Rafsanjan Iran, Muntader Mohamed, pemain Al-Talaba, Karar Muhammad, pemain Erbil, Ahmed, Hasan, Satun Cahai Pronunciation Kenzie, dan pemain Al-Kwa Al-Jawiyah, Hussein Jabar. Pelatih asal Spanyol tersebut diperkirakan akan membuat perubahan signifikan saat menantang timnas Indonesia. Casas berniat melakukan perubahan lain di skuadnya, tulis sumber tersebut. Dari 5 nama tersebut, ada 3 nama yang sudah familiar dengan skuad Garuda. 3 pemain tersebut adalah Muntader Mohamed, Karar Muhammad, dan Ahmed Hasan. Ketiganya tampil untuk timnas U23 Irak pada Piala Asia U23 2024. Muntader Mohamed menjadi kapten pada turnamen tersebut. 3 pemain tersebut tampil saat mengalahkan timnas U23 Indonesia di laga perebutan tempat ketiga. Pada laga tersebut, Irak menang 2-1 atas Garuda Muda. Kekalahan tersebut membuat timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade 2024 melalui jalur Piala Asia U23 2024. Pasalnya, timnas U23 Indonesia gagal finish sebagai peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024. Erick Thohir bertemu Madam Pang, siap berkolaborasi demi bisa bersaing di level Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi memajukan sepak bola Asia Tenggara setelah bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Phat Nualpan Lamsam, yang juga dikenal sebagai Madam Pang. Erick Thohir membagikan momen pertemuannya dengan Madam Pang melalui akun Instagram pribadinya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini berharap tim-tim dari Asia Tenggara dapat bersaing di level Asia. Saya bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Phat Nualpan Lamsam atau biasa dikenal sebagai Madam Pang, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Kami juga terbuka untuk berkolaborasi demi memajukan sepak bola Asia Tenggara agar bisa bersaing di level Asia, lanjutnya. Pertemuan ini merupakan yang pertama sejak keduanya terpilih sebagai ketua federasi negara masing-masing. Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023 hingga 2027. Sementara itu, Madam Pang baru terpilih pada tahun 2024 dan menjadi perempuan pertama di Asia yang memimpin federasi sepak bola. Madam Pang akan menjabat hingga tahun 2028. Kerjasama dengan Thailand menjadi pilihan yang masuk akal bagi Indonesia karena kedua negara tersebut masih berada di 3 besar Asia Tenggara berdasarkan peringkat FIFA. Saat ini, Thailand menjadi tim terkuat di Asia Tenggara dengan peringkat ke-101, sedangkan timnas Indonesia berada di peringkat ke-134. Peringkat ini menempatkan Indonesia sebagai tim terkuat ketiga di Asia Tenggara, di bawah Vietnam yang berada di peringkat ke-115. Timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan di bawah asuhan Shin Tae-yong dan hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di level U23, Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 dan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Thailand juga masih berpeluang lolos ke putaran ketiga, asalkan mampu mengalahkan Cina dan Singapura pada putaran kedua. Kabar mengejutkan teman-teman. Pelatih Irak tolak tawaran untuk latih Korea Selatan jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih Irak, Yesus Casas, menjadi pusat perhatian dengan tawaran menggiurkan dari Korea Selatan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketertarikan dari Korea Selatan ini bukan tanpa alasan, mereka ingin menggantikan Jurgen Klinsmann yang dipecat setelah kegagalan tragis di Piala Asia 2023. Berita mengejutkan ini pertama kali dilaporkan oleh Win Win dan langsung mengguncang publik Irak. Bagaimana tidak, pelatih asal Spanyol ini telah membawa Irak menuju kesuksesan besar di kancah internasional. Di bawah komandonya, Irak berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 sebagai juara grup D, bahkan mengalahkan Jepang di fase grup. Prestasi gemilang lainnya, Irak sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 4 kemenangan beruntun di putaran kedua. Dengan demikian, harapan Irak untuk merebut 1 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin membara.
Pelatih tim nasional Irak, Jesus Casas dari Spanyol, mendapat perhatian besar dari Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, demikian dilaporkan oleh Win-Win. Mereka telah menghubungi Casas melalui mediator resmi, menawarkan persyaratan yang memuaskan. Namun, ketertarikan Korea Selatan ini juga membuat Federasi Sepak Bola Irak bergerak cepat. Mereka menegaskan pentingnya proyek jangka panjang bersama Casas dan tekad mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Federasi Irak segera menghubungi Casas untuk memperbarui dukungan mereka dan menegaskan bahwa dia adalah sosok vital bagi tim, ujar sumber yang sama. Di tengah segala hiruk-pikuk, Jesus Casas dengan tegas menolak tawaran dari Korea Selatan. Sang pelatih menegaskan komitmennya untuk fokus membawa Irak lolos ke Piala Dunia 2026. Casas memikirkan tawaran Korea Selatan, namun ia memutuskan untuk tetap setia dengan Federasi Irak dan menghormati kontraknya, tulis laporan winwin.com. Ia ingin menyelesaikan misinya bersama tim nasional Irak semaksimal mungkin. Dengan 2 pertandingan krusial melawan Indonesia dan Vietnam pada 6 dan 11 Juni 2024, Irak hanya butuh 1 poin untuk memastikan status sebagai juara grup. Semua mata kini tertuju pada Jesus Casas dan bagaimana ia akan membawa Irak melangkah lebih jauh di kancah sepak bola dunia. Ini adalah momen yang mendebarkan bagi para penggemar sepak bola Irak dan internasional. Saksikan bagaimana Jesus Casas dan timnas Irak berjuang menuju Piala Dunia 2026, membawa semangat dan harapan seluruh bangsa. Membangkitkan harapan. Filipina siap menggempur dengan 8 pemain keturunan baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Filipina kini bersiap menyambut 2 laga krusial di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan semangat membara dan harapan tinggi. 2 pertandingan menanti, melawan Vietnam dan Timnas Indonesia. Pertarungan melawan Vietnam akan berlangsung di Mai Dinh National Stadium pada 6 Juni 2024. Laga ini akan menjadi ajang unjuk gigi para pemain keturunan baru, memperkuat skuad Filipina dengan kekuatan dan strategi segar. Kemudian, laga melawan Timnas Indonesia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 11 Juni 2024. Sebuah duel yang penuh tensi dan ekspektasi tinggi. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, menyatakan bahwa 8 pemain keturunan akan bergabung untuk memperkuat tim dalam 2 pertandingan ini. Mereka adalah Rafael Obermaier, SV Paderborn, 2, Bundesliga, Anthony Markanich, ST, Louis City, MLS, Joseph Bacay, OT, Elite Serien, Zico Bailey, New Mexico UTD, USLC, Dylan De Muin, Zulte Waregem, Johannes Selven, Vestri, Besta Deil, Born Martin Christensen, Alesun, Obos Liga N, dan Adrian Ugelvik, Levanger, Obos Liga N. Secara teori, 90% dari mereka sudah siap, dan paspor mereka akan siap untuk pertandingan bulan Juni, tegas Saintfiet, seperti dikutip dari Spin. Rafael Obermaier telah lama berada dalam radar timnas Filipina. Meskipun dipanggil sejak 2 tahun lalu, ia belum pernah bermain. Kini, saatnya ia menunjukkan kebolehannya di lapangan. Anthony Markanich, yang bermain di Major League Soccer, MLS, bersama ST, Louis City sejak Agustus 2023, telah tampil impresif dengan 11 laga dan 889 menit bermain di musim 2024. Bahkan, ia pernah melawan calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, dalam laga yang berakhir imbang 0-0 pada 7 April 2024. Saat ini, posisi Filipina di grup F memang masih di dasar klasemen dengan 1 poin. Namun, peluang untuk bangkit masih terbuka lebar. Kemenangan atas Vietnam dan timnas Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga asa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika gagal, Filipina masih akan berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Tetapi, semangat pantang menyerah dan dukungan dari pemain keturunan baru ini menjadi sumber motivasi dan optimisme bagi seluruh tim dan bangsa Filipina. Bangkitlah, Filipina! Maju terus pantang mundur. Ambisi Sandy Walsh bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, menyatakan dengan penuh semangat bahwa impiannya adalah melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia. Ini bukan sekadar harapan, melainkan sebuah misi penting yang harus diwujudkan oleh skuad Garuda. Saat ini, skuad Garuda tengah berjuang mati-matian di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan krusial melawan Irak dan Filipina sudah di depan mata, akan digelar pada bulan Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Satu kemenangan saja dalam laga ini akan menjadi kunci emas bagi Indonesia untuk melaju ke putaran kedua dengan mengunci posisi dua tim terbaik di grup. Sandy Walsh dengan tegas menyatakan bahwa melihat Indonesia tampil di Piala Dunia bukan hanya sekadar mimpi. Ini adalah misi yang harus kami jalani dengan penuh semangat dan tekad baja, ujarnya. Ia menegaskan bahwa dibutuhkan kerja keras dan perjuangan dari setiap pemain agar Indonesia bisa menginjakkan kaki di panggung dunia yang megah itu. Jika kita bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian luar biasa, kata Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Mark Klok. Bukan sekadar berlaga, tetapi hadir di sana, merasakan atmosfernya, menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola dunia. Pemain yang kini merumput di klub Cafe Mechelen ini menekankan bahwa skuad Garuda harus memiliki tujuan yang jelas dan ambisi yang tinggi. Dalam kondisi performa yang sedang bagus, tim ini siap bersaing dengan siapapun. Sandy juga melihat banyak pemain muda yang berbakat sudah mendapatkan tempat di timnas, dan potensi ini harus terus biasa hingga mencapai puncaknya. Kita harus menetapkan tujuan yang besar, ujar Sandy dengan penuh semangat. Kami memiliki banyak langkah yang harus diambil, dan tim ini memiliki kualitas yang mumpuni. Bakat muda dengan pengalaman yang sudah mulai terbentuk, itulah kekuatan kita. Piala Asia 2023 menjadi saksi bahwa Indonesia memiliki potensi besar. Timnas mampu lolos dari fase grup dan melaju hingga babak 16 besar. Ini membuktikan bahwa Piala Dunia bukanlah mimpi yang mustahil. Kita sudah berhasil di Asia, dan sekarang saatnya melangkah lebih jauh. Target selanjutnya haruslah Piala Dunia, tegasnya dengan penuh keyakinan. Piala Dunia, bersiaplah, karena Indonesia datang dengan segala tekad dan semangat juangnya.